Ni haure da kunai Moro matane Tuwe sendo pati sua Anang latang me Ai haude matala soge Ai haude vulang mongko gea Ai haude talage wange Hanang hau lo ucapu gulage O kita dan danonta Dulu so sale Buung waru ite jua Anang ite jua Ai haude matala soge Ai haude bulang mongko gea Ai haude talage wange Hanang hau lo capu gulage Ada kunai Begil ngan some Damang le ada kunai Begil mo my ho Ai haude matala soge Ai haude ulang mongko gea Ai haude talage wange Hanang hau lo capu gulage Ai haude vulang mongko gea Ai haude talage wange Hanang hau lo capu gulage Hanang hau lo capu gulage Hanang hau lo capu gulage Totondeng nana totondeng Sonaring hau nana sonaring hau Adong hawe ngopet hawe Lelak jajirenda tata tata Belalo se titute Iru wangoya mopuare Tuang titu belatin Rempang wa ibom
lo sé. Nanayan, may sale, may nanahong, ole nanae. Chin chin tug, 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 chin chin tug. Totondeng nana totondeng, so naring how nana so naring how. Adong hawe, gopet hawe, lelang jajiren da ta 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 ta, delalo se titute, iru agoya bopuare, ruang titu belati, rempang wa ibo belalo se. Flores my singing island, Flores my dancing island, Flores my singing island, Flores my dancing island. Musik. I'm here in Happy Island, where we sing while we talk. A place we love to call our home, where we dance while we walk. Happy heart is our medicine, we will not go insane. In every situation
Masih semangat ya. Senang sekali sore hari ini masih banyak teman-teman yang datang dan bergabung bersama kita di sini. Oke, sore hari ini di bincang tematik 5 ada tema yang cukup spesial ya. Temanya perempuan merekam cerita perempuan pesisir. Oke, kita akan mendengarkan sharing atau cerita dari beberapa teman seniman perempuan yang pernah terlibat dalam satu program susur selubung di Kampung Muring, Kampung Maumere, dan teman-teman yang ingin mendengarkan cerita, kemudian mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seputar pengalaman mereka bisa bergabung bersama kami di sini ya. Oke, ada satu cerita menarik tentang Kampung Muring gitu. Jadi 1 jam sebelum festival Kampung Muring dibuat di Muring itu Maumere hujan lebat, kemudian Maumere Timur gelap, awan menggumpal gitu. Jadi kami sudah panik ya, teman-teman sudah panik, ini bisa jadi tidak festivalnya. Kemudian ada satu warga yang datang dan bilang, oh kami di sini pernah punya satu pawang perempuan gitu. Tapi kemudian setelah dilihat-lihat dia bilang, oh ini aman, tidak akan hujan sampai dengan perayaan festival begitu. Dan itu terbukti ya, Maumere hujan, Maumere Timur gelap gitu, tapi di Kampung Muring aman begitu. Oke, untuk lebih jauh mendengar cerita tentang Kampung Muring, sore hari ini kita akan dimoderator ya oleh Lolik Apung gitu. Lolik Apung adalah Lolik Apung di Flores Writer Festival dipercaya menemani salah satu seniman residensi yang tinggal selama 2 minggu di Kampung Todo. Lolik mengelola Lolik Blogspot, pernah belajar filsafat dan teologi di STF Kala Delero. Tinggal di Pitak, Ruteng, anggota Klub Buku Petra, dan komunitas Tunas Harapan Pitak. Oke. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada Lolik untuk bisa memandu kegiatan. Oke. Selamat sore untuk kita semua, teman-teman yang ada di studio maupun yang ada yang mengikuti siaran ini secara virtual. Saya Lolik Apung akan memoderatori bincang tematik kita yang kelima pada sore hari ini seperti yang sudah disampaikan oleh MC tadi dengan tema perempuan merekam cerita perempuan pesisir. Kita akan ditemani oleh 3 orang perempuan hebat. Saya langsung mengundang mereka semua. Yang pertama, Kartika Solapung. Yang kedua, Aura Asmardana. Dan yang ketiga, Kakak Ama yang akan mengikuti kita secara Zoom. Oke. Jadi kita akan berbicara tentang hasil riset yang sudah dilakukan oleh 2 orang kakak kita pada sore hari ini, Tika dan Aura, dan juga kolaborator kita, Ama di Kampung Muring. Oke, saya pernah ke Kampung Muring untuk pergi beli ikan. Ya, saya menggunakan sepeda motor. Ketika di perempatan, kebetulan ibu yang di depan saya juga membawa motor. Lalu saya melihat dia mengambil rating kanan. Tapi kemudian dia belok kiri. Lalu saya berhenti dan dia juga berhenti. Lalu saya tanya, "Ibu, kenapa tadi ibu rating kanan tapi belok kiri?" Akhirnya dia menjawab seperti ini, "Kau percaya yang mana? Percaya saya atau percaya motor?" Itu salah satu cerita yang saya rekap sewaktu saya pergi belanja, pergi beli ikan di Kampung Muring. Oke, kita akan mendengarkan lebih banyak tentang pengalaman dari 2 orang periset kita dan juga kolaborator kita Ama pada sore hari ini tentang perempuan dan pengalaman mereka bersama perempuan di Kampung Muring. Itu salah satu cerita yang saya rekam dan kita akan lebih banyak mendengarkan cerita tentang perempuan dari 3 orang kita yang sudah hadir bersama kita pada sore hari ini. Tahun lalu kalau tidak salah ada perdebatan yang cukup serius tentang definisi perempuan di dalam KBBI.
Itu salah satu yang sempat saya baca adalah bagaimana KBBI mengerucutkan definisi tentang perempuan pada konsep domestik saja. Sehingga pada sore hari ini kita akan mendengarkan pengalaman dari 3 orang sahabat kita dan diharapkan bisa merekonstruksi atau mendefinisi ulang definisi kata perempuan dalam KBI. Karena itu kesempatan seluas-luasnya saya berikan yang pertama kepada Tika. Waktu seluas-luasnya saya berikan. Oke, mungkin saya buka masker saja agak susah. Oke, terima kasih Lolik. Oke, tentang susur selubung Kampung Wuring ini mungkin ya kami akan menyeringkan ya apa saja yang kami lakukan dan juga apa saja yang kami lihat dan dapatkan dari kegiatan di Kampung Wuring. Forum Susur Selubung Kampung Wuring merekam cerita perempuan pesisir diinisiasi oleh yang pertama ada Kak In, Maria Lutfina Koli, lalu Aura Asmaradana dan saya, Kartika Solapung. Dalam program bersama teman-teman dari Peretas, kami menyusun sebuah program untuk perjumpaan antara perempuan-perempuan seniman yang ada di beberapa daerah dari Indonesia, dan kami ajak untuk berjumpa dengan teman-teman perempuan juga di Kampung Wuring. Di tahun 2021 ini pada bulan Juni, kegiatan susur selubung itu kami laksanakan di Kampung Wuring selama kurang lebih 1 minggu. Nah, kurang lebih selama 6 bulan dari sejak akhir tahun 2020 kami coba menyusun agenda dan memulai riset. Sebenarnya riset di Kampung Wuring itu saya bersama teman-teman komunitas KH sudah memulainya sekitar dari tahun 2019 untuk berjumpa dengan masyarakat di Kampung Wuring, dan secara khusus untuk perempuan baru kami lakukan di program susur selubung Kampung Wuring ini. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya-tanya di mana itu Kampung Wuring ya. Ya, jadi Kampung Wuring itu sebuah kampung nelayan suku Bajo dan Bugis di Kota Maumere. Letaknya itu tidak jauh ya dari kota, sekitar 5 km di pesisir utara Maumere. Ya, secara kebudayaan Kampung Wuring itu cukup ya sangat berjarak ya dengan kebudayaan Maumere. Meskipun ruangnya sangat dekat, jarak hanya berapa 5 menit 10 menit ke Kampung Wuring, tapi secara kebudayaan sangat berbeda begitu. Nah, dan di Kampung Wuring itu kalau orang yang tahu Kampung Wuring terkenal dengan potensi ikannya yang berlimpah. Jadi sumber ikan di Kota Maumere dan Flores pada umumnya itu dari Kampung Wuring, sehingga semua orang-orang yang ke Kampung Wuring itu pergi ke sana untuk mencari ikan. Ya. Nah, Kampung Wuring ini juga secara politik, sosial, budayanya tuh jauh begitu dari praktik-praktik budaya yang bersentuhan dengan di masyarakat di Maumere, sehingga sejak pertemuan kami awal dengan Kampung Wuring itu kami coba untuk masuk lebih jauh ke dalam Kampung Wuring dan berjumpa dengan masyarakat. Saya ingin membagikan sedikit. Sebenarnya saya juga menulis nanti akan diterbitkan juga hasil dari kegiatan kami bersama teman-teman di susur selubung itu, akan diterbitkan sebuah buku dan yang berisi gagasan dan juga pengalaman apa saja yang kami temukan di Kampung Wuring dalam forum susur selubung Kampung Wuring ini. Oke, di forum-forum yang kami buat dalam
Susur Selubung Kampung Wuring itu melibatkan perempuan di Kampung Wuring, ada mama-mama ya, ada mama-mama di sana yang berasal dari berbagai latar belakang profesi seperti itu. Mungkin saya bisa sampaikan beberapa yang kami jumpai itu ada Sandro atau Sandro itu bahasa Bajo, sebutan untuk dukun ya, dukun pengobatan tradisional dan juga dukun beranak. Beliau menceritakan soal pengetahuannya dan bagaimana dia mengobati orang dengan cara-cara yang tradisional. Lalu kami bertemu juga perempuan yang adalah nelayan, perempuan yang penjual ikan, pegiat kuliner, dan perempuan yang punya inisiatif untuk mengajar atau mengajar anak-anak di Kampung Wuring, mengajar baca tulis, ngaji tanpa digaji misalnya, tapi dia punya keinginan untuk membantu anak-anak di sana untuk belajar. Lalu kami bertemu juga ibu-ibu kader Posyandu yang selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan di Kampung Wuring. Nah, bersama mereka itu kami coba untuk bercerita apa saja kisah-kisah pengalaman hidup mereka yang mungkin bisa, yang saling bisa kami bagikan antara perempuan di Kampung Wuring dan juga peserta yang adalah seniman dan juga penulis, ada aktivis perempuan juga yang dengan latar belakang yang berbeda juga. Jadi ada pertemuan dalam forum ini antara saya mungkin yang hidup di Maumere tapi berjarak dengan perempuan yang di Kampung Wuring, dan juga Aura dan teman-teman lain yang dari luar Pulau Flores, ada dari Bali, dari Bandung, Solo, Jogja, dan Ama dari Palu. Nanti Ama juga akan menceritakan pengalamannya. Nah, di forum Susur Selubung Kampung Wuring ini ada satu kata kunci yang menjadi pegangan dalam kegiatan ini adalah tentang mendengarkan. Nah, sebagai seorang seniman, penulis atau peneliti, ya kita sering dihadapkan pada pertanyaan apa yang bisa kita lakukan dengan ide atau pengetahuan kita mengenai persoalan atau isu yang muncul. Nah, berhadapan dengan pertanyaan tersebut, muncul pemikiran atau keinginan untuk membuat sesuatu dengan metode atau teori-teori yang ada. Nah, pengalaman menjalankan aktivitas dalam forum-forum Susur Selubung ini membuat kami merefleksikan satu hal, yaitu tentang mendengarkan tadi. Ya. Mendengarkan, ya kalau kita mau mendefinisikan mendengarkan, apa sebenarnya mendengarkan itu? Kalau dalam kamus bahasa Indonesia ya, mendengarkan berbeda dengan mendengar gitu ya. Kalau mendengar adalah dapat menangkap suara atau bunyi dengan telinga, tidak tuli mendapat kabar. Sedangkan mendengarkan adalah mendengar akan sesuatu dengan sungguh-sungguh, memasang telinga baik-baik untuk mendengar. Yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, mendengarkan ini berarti kita ditarik keluar dari apa yang terjadi dalam pikiran kita sendiri mengenai gagasan dan emosi yang dibicarakan oleh seseorang. Nah, dengan demikian mendengarkan ini menuntut kita untuk memahami apa yang disampaikan. Dan mendengarkan ini adalah sebuah aktivitas yang bisa dikatakan sulit ya, sulit juga untuk dilakukan karena mendengarkan cerita-cerita
orang lain ya yang cukup kompleks, sehingga kita juga butuh keterampilan dalam mendengarkan itu. Nah, dalam forum inilah kami mencoba mengalami itu, bahwa bagaimana kita bisa mendengarkan cerita atau kisah-kisah dari sesama perempuan ya. Dan itu yang dari pengalaman saya juga lumayan wah begitu, kita bisa mendengarkan banyak cerita-cerita dari perempuan. Nah, oleh karena pendekatan kami berjumpa dan mendengarkan langsung cerita-cerita itu, ini adalah hal yang menarik ya buat saya, bahwa ada banyak sekali hal atau pengetahuan yang kita dapatkan dari perempuan-perempuan di Kampung Wuring, dalam hal ini khususnya di Kampung Wuring, bahwa ada banyak sekali pengetahuan yang dimiliki oleh perempuan di Kampung Wuring. Misalnya mama-mama yang bergiat di kuliner misalnya, ya mereka punya banyak sekali teknologi untuk bagaimana mengawetkan makanan misalnya. Dan kita tahu misalnya masyarakat nelayan itu, masyarakat suku Bajo Bugis punya berbagai macam teknik untuk bisa mengawetkan makanan yang lama, karena mereka berlayar berhari-hari begitu, seperti itu. Nah, dan itu diturunkan oleh perempuan, tradisi mewarisi pengetahuan itu dari para perempuan ini kepada anak-anak mereka. Berkaitan dengan mendengarkan cerita perempuan ini, beberapa pandangan soal perempuan yang sulit ya untuk berbicara gitu, perempuan yang sulit untuk berbicara di depan umum, atau ya yang bisa tampil di ranah publik itu. Sehingga kami dari pengalaman itu kami coba membuat forum kecil di mana perempuan tuh saling bercerita gitu. Jadi di situ bisa lebih rileks, lebih santai untuk bisa berbicara. Jadi kami menemukan satu metode yang lebih yang lebih bisa membuat saling berbagi atau saling bercerita. Ya. Apa saja yang kami temukan? Sebenarnya ya isu-isu mengenai perempuan ya, dalam hal ini khususnya di Kampung Wuring tidak terlalu jauh berbeda dengan mungkin dengan isu-isu perempuan pada umumnya, baik di Flores atau NTT atau Indonesia seperti itu. Tapi kami menemukan mendengarkan banyak sekali cerita-cerita ya, baik tentang sejarah kampung mereka, tentang cerita, mitos, dongeng, lalu tadi kuliner, lalu pengobatan dan sebagainya. Itu terus diwarisi dan diajarkan oleh para perempuan kepada anak-anak mereka, dan itu sangat terlihat bahwa perempuan berperan dalam mewarisi pengetahuan itu kepada anak-anak mereka. Nah, berbicara tentang jika kita berbicara tentang isu feminisme misalnya, mungkin orang-orang perempuan di Kampung Wuring tidak paham, tidak begitu dikenal kata feminisme ini di tengah masyarakat. Tetapi hemat saya, praktik feminisme itu hidup di sana. Mengapa? Di Kampung Wuring itu para perempuannya sangat berdaya ya, secara ekonomi misalnya. Hampir semua perempuan di Wuring itu punya pekerjaan dalam misalnya menjual ikan, menjual beraneka ragam kuliner, dan
dan dari cerita-cerita teman-teman di sana misalnya yang penjual ikan dan nelayan, itu mereka punya pilihan untuk menjadi penjual ikan atau nelayan untuk menghidupi ya, baik diri mereka sendiri atau keluarga mereka. Nah, selain soal ekonomi, kami juga cukup menemukan bahwa pembagian tugas atau peran ya, di mana para perempuan misalnya yang suami mereka adalah seorang nelayan, ketika suami mereka pergi mencari ikan, mereka di rumah dan menjaga anak-anak, mengurus rumah, lalu ketika suami mereka pulang, mereka yang akan menjualnya di pasar. Nah, Oke, 3-5 ya. menit lagi. Oke, sedikit lagi ya. Nah, dan itu terlihat sekali ya bahwa perempuan di Kampung Wuring itu yang berada di pintu masuk Kampung Wuring itu kan pasar Wuring, dan itu kebanyakan perempuan di sana, dan di sana kita bisa lihat interaksi yang sangat banyak dari para perempuan Kampung Wuring dengan orang-orang yang datang untuk membeli di pasar Wuring. Nah, dalam hal ini perempuan Wuring cukup banyak untuk bisa memilih pekerjaan mereka. Jadi mungkin tidak terlalu jauh berbeda dengan isu-isu perempuan yang sedang dibicarakan saat ini. Namun dari pertemuan dengan para perempuan di Kampung Wuring ini, kami menemukan bahwa untuk bisa mengetahui atau menempatkan, kita sering menempatkan perempuan pada posisi-posisi tertentu, tapi sebelum itu kita mesti berpikir bahwa bagaimana kita bisa mendengarkan dulu apa saja sih pengalaman perempuan dengan segala latar belakang hidupnya. Nah, ini salah satu contoh saja bahwa kami pernah berjumpa dengan mereka ketika kita punya banyak persepsi atau perspektif bahwa ini perempuan kaum minoritas yang marginal, apalagi Kampung Wuring dengan konteks sosial budaya yang juga terpinggirkan, itu terbelakang misalnya seperti itu. Tapi tahukah kita bahwa mereka punya sejuta pengetahuan akan hidup mereka di lingkungan hidup mereka, dan di situ kami bisa belajar banyak sekali hal yang kami dapatkan, pengetahuan tentang kehidupan perempuan seperti apa dalam konteks hidupnya. Jadi isu-isu feminis atau gerakan-gerakan perempuan, saya kira kita sering membaca dan mencoba mencocokkan teori-teori feminisme dari Barat misalnya, tapi kita juga perlu melihat di mana konteks hidup seorang perempuan. Ya, saya kira sampai di sini dulu ya. Nanti mungkin bisa berkembang dalam diskusi. Oke. Terima kasih kepada salah seorang anggota komunitas KH Maumere yang sejak 2016 bergiat dalam kerja-kerja kesenian dan kebudayaan. Saat ini sedang menekuni disiplin keaktoran di studio teater KH dan menjadi fasilitator beberapa program dan menangani manajemen komunitas KH. Akhir tahun 2019 menjalani residensi singkat di Teater Garasi dalam program Antar Ragam. Dan tahun 2020 sampai 2021 terlibat dalam kerja kesenian bersama warga Kampung Wuring, secara khusus melakukan riset mengenai kehidupan kaum perempuan di kampung tersebut melalui gastronomi dan kuliner tradisional seperti yang tadi sudah kita dengarkan pengalaman riset dan penjelasannya. Saya kira kita sepakat jika perempuan juga memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan yang mesti juga didengar, khususnya oleh kita-kita yang ada di sini yang adalah laki-laki. Berikutnya kita akan mendengarkan pembicara kita yang kedua, teman bincang kita yang kedua, itu Rahma
Dia Tria Gayatri atau akrab disapa dengan Ama. Ama bekerja sebagai seniman lintas media, ilustrator, produser film, dan praktisi literasi bencana. Ia menjadi salah satu pendiri komunitas Forum Sudut Pandang yang berbasis di Kota Palu. Anggota perkumpulan You Inspire Indonesia, sebuah platform pengurangan resiko bencana berbasis sains dan teknologi, dan juga anggota Koalisi Seni Indonesia. Sejak tahun 2016, Ama terlibat dalam proyek-proyek kolaborasi sebagai inisiator kerja-kerja antar kolektif di Kota Palu. Sebagai seniman, Ama banyak bekerja pada praktik-praktik lintas disiplin. Beberapa karya yang pernah dipresentasikan diantaranya instalasi Bunga Matahari di pameran Pekan Seni Media 2018, Siasat Bermukim dari Residensi Rimpang Nusantara Cemeti 2019, Yellow Memories tahun 2019. Selain itu juga karya seni rupa yang kita bisa baca di feed Instagram dari Flores Writers Festival. Oke, apakah kita sudah terhubung dengan Ama? Oke, kita langsung beri kesempatan kepada Ama untuk berbicara tentang riset yang sudah dia buat, baik di Muring ataupun di tempat-tempat lain di Indonesia. Silakan. Tapi pertemuan kita sore ini bisa membicarakan banyak hal-hal yang menarik gitu. Ya mungkin saya juga sedikit membagi ya kisah perjalanan pertama kali ke Kampung Muring, sekaligus pertama kali menginjakan kaki di Flores, di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Kalau tadi Tika memulai dengan kata mendengar gitu. Untuk saya mungkin lebih banyak melihat ya. Saya menggunakan mata saya untuk merekam aktivitas-aktivitas tidak hanya perempuan tentunya, tapi warga-warga di Kampung Muring gitu dengan segala macam bentuk lapisan-lapisan yang menurut saya cukup unik gitu dilihat secara visual. Yang pertama adalah ya ketika pertama kali datang ke Maumere, saya membayangkan teman-teman KH waktu itu akan membawa saya ke ruang-ruang yang awam di mata saya gitu, yang selama ini belum pernah saya lihat gitu. Tapi terus ternyata ketika tiba di Kampung Muring ya saya seperti dibawa kembali ke kampung halaman, karena ya dua suku mayoritas yang ada di Kampung Muring adalah orang Bajo dan orang Bugis, yang adalah saya juga punya darah tersebut gitu. Jadi ya pengalaman visual saya ketika datang itu, saya langsung melihat rasanya seperti sepotong Sulawesi ada di ujung satu kawasan di pesisir di Maumere gitu rasanya. Dan kita selama kurang lebih hampir 1 minggu lebih berada di situ gitu, dan ada banyak yang tentu meskipun di dalamnya adalah suku-suku orang-orang Sulawesi, tapi jelas ketika mereka telah berada di tanah Flores, ya banyak hal yang kemudian berubah juga secara kebudayaan, secara tutur gitu. Tapi saya cukup mudah mengadaptasi, karena ya saya merasa seperti bertemu orang Sulawesi ya seperti biasa di tempat saya gitu. Di Kampung Muring itu hal yang pertama yang bikin saya ingat ya, di sana tidak ada halaman gitu. Jadi ya anak-anak itu tidak punya lapangan untuk bermain. Mereka melompat di dalam laut, di laut. Jadi ya ketika ingin bermain buka pintu langsung terjun ke laut gitu. Itu rekaman visual yang cukup kuat di kepala saya gitu, ketika ya anak-anak tidak punya pilihan lain untuk bermain di lapangan. Ya mereka satu-satunya kawan baik mereka adalah laut gitu. Begitupun orang-orang tuanya gitu. Mereka menggantungkan hidupnya di laut gitu, sebagai hampir semuanya petani gitu. Ya kemudian saya berkaca dengan pengalaman saya sebagai orang Sulawesi
yang punya relasi yang punya relasi ingatan bencana alam dengan Flores gitu. Pada tahun 92 Flores pernah menghadapi bencana alam, gempa bumi dan tsunami gitu. Saya juga masih segar ingatan saya di 2018 di kota saya terdampak bencana yang serupa gitu. Jadi ketika saya datang ke Kampung Wuring itu, saya seperti membawa trauma sendiri gitu melihat laut gitu. Saya sudah hampir 3 tahun tidak berani berenang karena bencana alam yang ada di Palu 3 tahun yang lalu, dan di situ saya dipaksa untuk ya harus berjalan di atas papan-papan kayu rumah warga yang semuanya laut gitu. Dan kemudian prosesku melihat Kampung Wuring dan orang-orang di sana itu, saya terus berkaca gitu dengan apa yang saya alami di kota saya gitu, dengan tali relasi sebagai penyintas gitu. Ada banyak sekali tentunya temuan-temuan yang menurut saya, atau perbincangan yang kemudian saya bawa pulang sebagai bekal bahwa ya ada perjalanan panjang orang-orang Sulawesi yang mungkin saya percaya bahwa ya dimanapun di Nusantara ketika kami pergi pasti ada terselip orang-orang Sulawesi di pesisir, dan saya merasa itu sebuah bukan kebanggaan ya, tapi saya sedikit percaya diri untuk bisa bertahan hidup karena dimanapun saya pergi pasti ada gitu, ada makanan Sulawesi yang mereka bawa gitu. Di satu pertemuan gitu ada hal yang menarik ketika sekelompok ibu-ibu gitu, mereka memasak. Jadi hari itu mereka memasak makanan khas orang Bajo gitu, yang juga sebenarnya sama dengan kami di Sulawesi ya. Saya di situ merasa seperti saya tidak di Nusantara Timur. Saya di situ merasa seperti saya sedang di kampung halaman saya gitu, sedang lebaran gitu, memakan makanan khas Sulawesi di tanah Nusa Tenggara Timur. Itu hal yang sangat surrealis buat saya gitu. Jadi saya melihat wajah-wajah teman-teman KAHE, teman-teman yang berdarah Nusa Tenggara Timur, tapi di samping mereka itu ada orang-orang Sulawesi yang cukup banyak, dan mereka mengelilingi ruangan itu dengan bau masakan yang ini sangat kampung halaman saya gitu. Jadi ya ada banyak pemaknaan yang kemudian membuat diri saya tidak cukup untuk saya menuliskan ini dengan cara sederhana gitu. Jadi saya coba merekam ingatan-ingatan itu dengan cara menggambarnya dengan metode ilustrasi cepat gitu, dan saya menulis pengalaman etnografi saya ketika turun di Kampung Wuring. Lalu ada banyak juga yang saya curi dengar gitu, dengan pengalaman yang kemudian menjadi pertanyaan dan meyakinkan saya bahwa ya tidak mudah bagi warga-warga yang terdampak bencana alam, khususnya tsunami ya, untuk mau direlokasi atau berpindah di tempat hunian baru gitu, karena hal utama adalah mereka bergantung pada laut gitu. Jadi bagaimana Kampung Wuring itu ya seperti harta karun, tempat orang-orang mengail ikan gitu ya. Dan ketika bencana saya bertanya gitu, apakah kalian tidak takut gitu untuk tinggal lagi kembali di sini? Dan mereka bilang ya kami harus bekerja gitu. Jadi dan ada satu statement yang menarik dari seorang bapak nelayan yang bilang kayak tidak ada tanah gitu, tidak ada tanah untuk kami bekerja, jadi kami di laut gitu. Nah, saya rasa Kampung Wuring dan orang-orang di sana itu memiliki pilihan atas ruang yang cukup politis ya di Nusa Tenggara Timur sendiri gitu. Jadi bagaimana mereka ya diberikan keleluasaan untuk mengintervensi laut sebagai ruang mereka hidup, dan mereka merasa mereka tidak punya hak atas kepemilikan tanah. Dan pertanyaan itu terus hadir gitu dengan ketika saya pulang ke Sulawesi ya, melihat orang-orang yang ya ketika mereka punya pilihan lain untuk hidup gitu setelah bencana gitu, mungkin mereka akan mau direlokasi ke tempat yang lebih tinggi, tapi nyatanya ikan tidak bisa hidup di gunung gitu ya. Saya
saya mungkin tidak terlalu banyak merekam cerita-cerita yang terkhusus kepada perempuan, tapi saya merekam refleksi atau ingatan orang-orang yang kemudian menjawab kegelisahan atau pertanyaan saya tentang ya kenapa kita harus hidup berdamai dengan ruang tempat kita dilahirkan gitu. Jadi orang-orang Wuring atau orang-orang Bajo itu punya kebudayaan di mana mereka ketika anak mereka lahir ari-arinya itu dibuang ke laut gitu. Dan itu ya menurut saya alasan yang cukup kuat yang mereka tidak bisa meninggalkan laut gitu karena ya jiwa mereka ada di laut. Jadi ketika anak mereka lahir itu ari-arinya dibuang di laut dan mereka membuat semacam perayaan gitu. Ya relasi atas ruang gitu. Meskipun dia memberikan luka trauma, ternyata ya tubuh mereka tetap mau tinggal dan memaafkan gitu. Itu hal yang kemudian membuat saya merasa ya pasti akan selalu jika ada alasan atau jika ada pilihan bagi orang-orang yang di kawasan pesisir di Indonesia ini yang punya kerentanan tsunami untuk bertahan hidup selain di laut, mungkin mereka akan memilih itu. Tapi kenyataannya seperti statement dari salah satu bapak di Kampung Wuring berkata bahwa kami tidak punya tanah, maka kami hanya punya laut gitu. Jadi saya merasa itu seperti ya tamparan bahwa ya tidak semua kita punya ruang selam yang sama gitu. Ada banyak sekali orang-orang yang seperti mereka di Kampung Wuring yang memilih hidup dengan banyak sekali lapisan konsekuensi gitu. Pertama mereka harus berangkat dari Sulawesi, dari nenek moyang mereka harus berangkat dari Sulawesi menuju Nusa Tenggara Timur, beranak pinak, lalu dalam konteks yang ruang yang mereka sebenarnya sudah menjadi minoritas. Kemudian mereka juga ditambah lagi dengan pengalaman menjadi penyintas tsunami gitu. Jadi saya betul-betul bisa merasakan bagaimana lipatan-lipatan atau layer-layer relasi kuasa itu ada di Kampung Wuring gitu ya. Terlebih karena saya menempatkan posisi diri saya sebagai orang Sulawesi. Ya, dan kemudian salah satu output dari ya bisa dibilang karya yang kemudian kami ciptakan di program Susur Selubung adalah ya saya berkontribusi membuat satu cerita dengan judul-judul yang beragam-ragam atas temuan dan rekam visual saya dari pengalaman saya datang menelusuri Kampung Wuring bersama teman-teman KAHE. Mungkin itu saja ya gambarannya. Saya akan coba merespon jika Rika dan Aura juga selesai bercerita gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ama. Tetap stay bersama kami Ama. Sabar saya tanya dulu, Ama sekarang di mana? Di posisinya sekarang di mana? Saya di Palu. Oke, di Palu. Di Provinsi Sulawesi Tengah. Oke, terima kasih Ama sudah bercerita bersama kami pada sore hari ini juga tentang pengalaman perempuan di Wuring dan juga di tempat-tempat lain yang sudah diriset oleh Ama. Terima kasih. Berikutnya pembicara kita yang ketiga, teman bincang kita yang ketiga adalah Kak Aura. Oke, lengkapnya Aura Asmardana lahir di Serang, menempuh pendidikan di Fakultas Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Wiryakarya, menulis cerita pendek dan esai untuk berbagai media massa. Kerja-kerja terkininya antara lain Associate Moderator di Kompasiana.com, ikut terlibat dalam program kolektif Ruang Perempuan dan Tulisan, mengkaji karya dan hidup menulis perempuan dari masa lalu. Menjadi salah satu inisiator program Susur Selubung Kampung Wuring, merekam cerita perempuan pesisir dan penyebaran pengetahuan tentangnya, berkolaborasi dengan Maria Lutwina Koli, Tika Solapung, dan komunitas KAHE Mamere. Ia juga terlibat pada proyek penulisan dan seni rupa tentang eksistensi pohon dan kaitannya dengan narasi-narasi lokal Bulian Rambai Project. Oke, kesempatan berikutnya kita dengarkan Aura untuk
menyaringkan pengalamannya dari hasil riset di Kampung Wuring. Kesempatan saya berikan. Kalau teman-teman sudah mendapatkan buku program dari Panitia Flores Writer Festival, di situ ada tulisan pendek saya 3 paragraf saja, 1 halaman. Saya akan mengembangkan pembicaraan hari ini dari tulisan ini. Saya diminta untuk bicara tentang perempuan, kisah personal dan kisah kolektif. Jujur saja ini tema yang berat ya kalau kita mau tarik lebih jauh, lebih dari Kampung Wuring saja gitu. Tapi oke, kita coba pelan-pelan masuk ke dalamnya. Ada banyak tempat di mana perempuan bisa dengan leluasa menceritakan dirinya sekaligus menangkap informasi-informasi. Kadangkala tempat-tempat itu kalau boleh dibilang bukan tempat yang lazim. Tempat itu punya sekat di sekelilingnya, biasanya terletak di belakang dan jarang merupakan ruang utama. Kenapa saya berani menulis ini? Karena misalnya waktu kecil ketika saya pulang ke kampung ayah saya di daerah Majalengka, Jawa Barat, di sana budaya gotong royong masih sangat kuat sehingga jika ada orang yang mau mengadakan hajatan atau acara-acara besar, pernikahan, hitanan atau acara kematian, itu orang-orang masih bergotong royong untuk memasak. Nah biasanya dibangunlah tenda atau apa yang menutupi. Kalau orang Sunda bilang papayon, di bawahnya itu para tetangga membantu. Siapa bawa beras, siapa bawa daging, siapa bawa bumbu. Saya rasa itu juga terjadi di sini. Pada pengalaman itu saya melihat bahwa itu adalah ruang yang berisik sekaligus berisi. Jadi di situ informasi bertukar, orang-orang saling bertukar cerita tentang keluarganya, tentang anak-anaknya, apa yang mereka lakukan. Di situ semacam kalau saya boleh pinjam istilahnya Ama, ada distribusi pengetahuan gitu. Jadi tidak sekadar gosip, biasanya sangat identik dengan perempuan, nanti kita bicara lebih jauh tentang gosip, tapi pun di situ ada pengetahuan-pengetahuan yang sebetulnya menurut saya dan menurut kita setelah bicara kemarin, itu patut dipertimbangkan di ruang-ruang yang sebetulnya bisa di depan gitu. Kenapa harus di dapur? Kenapa harus di belakang? Dan tidak dipertimbangkan sebagai sesuatu yang penting, dianggap tidak penting. Pun begitu halnya ketika saya datang ke Kampung Wuring. Sebelum susur selubung Kampung Wuring, saya belum pernah datang ke sana. Ke pasar, ke pasarnya ya, tapi untuk lebih jauh berinteraksi dengan teman-teman, ibu-ibu di sana sangat tidak pernah ya, bisa dibilang tidak pernah. Dan ketika melihat pasar, kemudian membaca tulisannya Tika Solapung di buku antologi yang akan kita terbitkan bulan depan, saya tergugah dengan cara Tika dan teman-teman melihat bahwa pasar itu adalah tempat yang tadi saya bilang distribusi. Perempuan berada di garda terdepan. Mereka bertemu pembeli. Pembeli yang datangnya bukan hanya dari lingkungan itu saja, tapi juga dari jauh, dari Maumere, kota, dari tempat-tempat lain. Di situ kan ada pertemuan, dan pertemuan itu tidak sekadar tatap muka, tapi ada identifikasi, oh ini orang mana. Dan itu hal yang sebetulnya bermakna dan berharga begitu. Maka cerita-cerita yang berputar di ruang itu seringkali tidak dianggap signifikan dalam tatanan sosial masyarakat. Padahal di ruang itu perempuan melakukan banyak hal yang bermakna bagi ruang yang lebih luas. Mereka mendefinisikan diri, memilah, mengkategorisasi hal-hal, mencerap informasi, mengidentifikasi dan merefleksikan diri. Itu yang saya bilang tadi, selama ini obrolan sesama perempuan atau yang kita lakukan kemarin di susur selubung Kampung Wuring itu dianggap tidak
tidak penting gitu. Buat apa sih duduk ngomong, mendengarkan saja gitu, membicarakan hal-hal yang remeh-temeh untuk apa sih gitu. Tapi kemudian saya ingin mengajak kita semua diskusi di sini, mengajak kita untuk terbuka terhadap hal itu gitu, bahwa di situ di tempat perempuan berbincang saling bergosip itu ada nilai-nilai yang bisa bisa refleksikan dan tarik jauh gitu dibandingkan atau dibandingkan dengan pengalaman kita sendiri begitu. Saya pernah terjebak dalam pengertian tentang gosip. Jadi waktu saya sedang menyunting atau mengedit sebuah buku, saya lupa buku apa, mungkin sama komunitas KH, ada satu kalimat yang ditulis oleh Eka waktu itu, kurang lebih kalimatnya, ibu-ibu berbincang di beranda rumah, bergosip di beranda rumahnya. Saya marah waktu itu. Ini apaan nih gosip gitu? Maksudnya apakah mereka selalu, ibu-ibu yang berkumpul itu selalu bergunjing gitu, bergosip gitu. Tapi ternyata kemudian saya membaca, saya mendengar bahwa kita sepatutnya mendefinisikan ulang gosip itu. Karena gosip itu selama berabad-abad telah digunakan untuk menjatuhkan perempuan. Yang bergosip itu tentu bukan hanya perempuan ya, laki-laki juga. Ada sebuah studi ilmiah, saya lupa tahun berapa, secara presentasi itu justru laki-laki itu jauh lebih sering gitu berkumpul dan membicarakan hal-hal. Saya tidak menganggap bahwa mana lebih baik daripada yang mana gitu, karena itu bahaya gitu. Itu sesuatu yang saya mau bilang juga di akhir nanti, bahwa kita jangan jatuh ke dalam oposisi biner, mana yang baik dan mana yang tidak gitu. Beberapa tahun belakangan saya mencoba membaca cerita-cerita yang terdapat dalam ruang-ruang itu. Saya cerita sedikit menyimpang dari susur selubung Kampung Wuring kalau boleh. Di kolektif Ruang Perempuan dan Tulisan, kami membaca karya penulis perempuan dan kisah hidupnya. Dari pembacaan ditemukan karya-karya yang sifatnya autobiografis, yang mengungkapkan suara penulis, tapi dengan identifikasi dan pemilahan tertentu yang sebelumnya dianggap tidak penting. Jika dibandingkan dengan tulisan lain yang secara verbal mempersoalkan masalah sosial politis serta keluar dari wilayah domestik. Itu yang tadi sebelumnya udah saya singgung, bahwa ketika perempuan bicara di dapur misalnya, yang paling konkret, yang terletak di belakang itu dianggap tidak lebih penting dari yang dibicarakan di ruang bersama. Saya nggak mau bilang ruang laki-laki dan ruang perempuan, tapi saya mau bilang ruang bersama. Ya itulah, maksudnya dalam karya sastra pun saya menemukan bahwa ketika saya datang ke Kampung Wuring, saya menemukan bahwa kita waktu itu duduk sebelum berangkat ke Kampung Wuring, terus kita bicara ngobrol tentang bagaimana perempuan-perempuan di Kampung Wuring ini mendefinisikan dirinya. Apakah perempuan ini dengan bebas bisa, maksudnya apakah mereka tertekan dengan adat istiadat, dengan agama, apakah mereka dibungkam gitu kalau bahasa aktivisnya. Apakah ada pembungkaman yang terjadi pada perempuan-perempuan di Kampung Wuring? Kami waktu itu duduk bingung-bingung ya, karena kami kemudian menemukan bahwa setiap kelompok perempuan itu punya masalahnya masing-masing. Kita tidak bisa dengan serta-merta mendefinisikan mereka, karena mereka bukan kita gitu, dan saya bukan kamu, kamu bukan saya gitu. Setiap orang punya masalah masing-masing, dan kalau mau mendengar, duduk, bicara dan mendengar, itu kita tidak bisa bersikap sebagai mengadvokasi gitu istilahnya kan. Orang-orang sering kerja-kerja advokasi itu memberdayakan perempuan Kampung Wuring gitu kan. Maksudnya ya kita punya masalah masing-masing lah gitu, jangan mengada-adakan masalah gitu. Kita waktu itu sampai pada kesimpulan seperti itu. Jadi menarik melihat narasi-narasi kecil, narasi-narasi perempuan tanpa menghakimi ya, tanpa menghakimi itu penting. Dengan memoing
mencatat pandangan, keyakinan, nilai, atau ideologi orang-orang di Kampung Wuring, kami mendekati cerita-cerita perempuan di ruang nyamannya. Dapur, pasar, atau apapun yang membuat mereka nyaman. Mengutip Ibu Akwarini Priyatna, waktu itu kami sempat mengobrol dengan beliau, pandangan tentang baik atau buruk, benar atau salah akan melebur ketika masuk dalam ruang percakapan. Hasil dari pendekatan itu adalah sebuah posisi netral yang jauh dari oposisi biner. Jadi kita tidak punya hak sama sekali untuk bilang bahwa masalahmu lebih berat dari masalahku atau sebaliknya gitu. Kita tidak bisa juga bilang bahwa kehidupanmu jauh lebih buruk daripada kehidupan saya gitu. Pilihan seorang, siapa adiknya Bibiwati? Tina seorang nelayan muda perempuan yang memutuskan untuk stop sekolah, putus sekolah dan fokus menjadi seorang nelayan. Itu kita tidak bisa dengan serta-merta bilang bahwa kehidupanmu, kamu tidak berpendidikan gitu. Sedangkan kita yang dari kota ini yang sekolah sampai S1 berpendidikan begitu. Dari situ terciptalah solidaritas atau sisterhood yang kelak memindahkan suara-suara perempuan dari ruang belakang ke ruang bersama. Itu yang penting, maksudnya yang saya mau cari itu bagaimana dengan duduk mendengarkan, duduk bicara mendengarkan itu menimbulkan empati. Kita bisa memahami, oh masalahnya si A apa, masalahnya B apa, masalahnya C apa. Kemudian kita bisa memahami dan kemudian kita bisa saling merangkul. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Aura. Atau biasanya itu. Perempuan kalau pergi masak di hajatannya orang itu. Mereka sudah tahu nih. Mereka itu 5%-nya kupas bawang. Dan 95%-nya itu kupas orang punya nama. Tetapi saya kira ini adalah gosip ya. Ini hanya gosip, tapi kalau gosip tentang tema tertentu, itu bukan gosip. Itu namanya bincang tematik. Oke, terima kasih kepada 3 orang perempuan hebat. Ada Tika, ada Ama, dan juga ada Aura yang sudah bercerita tentang pengalaman riset mereka di Kampung Wuring, juga di tempat-tempat lain di Indonesia. Kita masuk ke sesi berikut, sesi tanya jawab. Saya berikan kesempatan kepada kita semua yang ada di sini maupun yang mengikuti kegiatan ini melalui secara virtual untuk menyampaikan pertanyaannya. Tentu saja apa yang mereka ceritakan tadi itu menyisakan banyak ruang pertanyaan di hati kita masing-masing. Silakan bertanya tentang apa saja, tentang Wuring. Tentu saja. Untuk sesi pertama ini saya berikan kesempatan kepada 3 orang penanya. Perempuan boleh, laki-laki juga boleh. Silakan. Kalau tidak, moderator yang akan menyampaikan pertanyaan. Silakan. Atau mungkin ada yang mau menambahkan penjelasan dari teman-teman tadi. Di sini juga hadir bersama kita teman-teman komunitas KH yang juga terlibat dalam kegiatan riset tentang Kampung Wuring. Mungkin ada 1-2 orang di sini yang bisa menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Tika, Ama, ataupun Aura. Sebelum ada teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Oke, kita ke Ketua Komunitas KH. Dia biasa disapa Gembul. Nama lengkapnya Dede Aton. Oke, ya karena forumnya kita saja, jadi mungkin baik untuk refleksi ke dalam juga. Tadi Aura sempat bilang soal sisterhood, soal bagaimana perempuan yang sering bercerita di ruang belakang mendorong narasi itu ke ruang bersama gitu, bukan ruang depan tapi ruang bersama, ruang depan dan ruang bersama gitu. Tetapi dalam beberapa, atau bukan dalam beberapa tapi
kadang dalam kenyataannya juga orang lupa bahwa kelas ataupun apa yang disebut marginal itu bisa jadi bukan hanya satu layer gitu, layernya bisa berlapis-lapis gitu. Ya perempuan bisa jadi bukan satu identitas yang tunggal gitu. Perempuan dengan kelas ekonomi tertentu bisa jadi punya privilege yang lebih daripada perempuan dari kelas ekonomi yang lain, atau perempuan dengan tingkat pendidikan tertentu punya privilege yang mungkin lebih dari perempuan dengan tingkat pendidikan yang lain gitu. Saya ingin tanya soal ini, bagaimana teman-teman melihat itu di Kampung Wuring, di ya pengalaman riset bersama itu. Apakah mungkin kita membangun sisterhood dengan satu identitas saja, dengan hanya karena kita perempuan saja gitu? Bagaimana negosiasinya terhadap layer yang lain, soal kelas, soal pendidikan, soal latar belakang budaya mungkin gitu. Karena saya kira itu tadi konsep tentang perempuan, tentang sisterhood juga bisa jadi kayak dia yang memberi satu penunggalan yang lain. Itu mungkin bisa dijawab oleh Aura, oleh Ama, dan juga oleh Tika. Terima kasih. Oke, terima kasih Gembul. Ini tadi pertanyaannya, bukan tambahan dari Ketua Komunitas KHE. Saya kira cukup jelas pertanyaannya, apakah mungkin membangun identitas perempuan dari satu identitas tunggal saja? Bisa dijawab. Siapa saja bisa menjawab pertanyaan ini? Tika, Ama, atau Aura? Silakan, siapa saja yang mau menjawab? Ya, saya pikir itu soal kelas, privilege itu persoalan lain lagi yang harus kita hadapi ya. Sama jadinya kemudian kita paham feminisme tidak selesai di satu jilid. Kemudian ada jilid 2, jilid 3, jilid 4 dan seterusnya begitu. Karena saya sih lebih optimis ya kalau dengan empati yang tadi saya bilang gitu. Dengan membangun empati itu ada sebuah lingkaran yang bisa menampung semuanya gitu loh. Keragaman itu sesuatu yang niscaya kita tidak bisa hindari itu. Tapi kemudian kita harus tarik jauh lagi ke atas tentang kekerasan atau kekerasan struktural lah ya. Kalau di Indonesia mungkin kita bisa lihat orang tidak sekolah bukan karena mereka tidak mau sekolah. Mereka bisa jadi tidak punya biaya untuk sekolah, atau bisa jadi mereka terikat pada kayak ada di Kampung Wuring misalnya, ketika Kak In atau Kak Maria Lutfina Koli itu bertanya pada sekelompok anak perempuan di Kampung Wuring, kenapa kamu tidak jadi nelayan gitu. Kemudian mereka jawab, tidak, kalau kami jadi nelayan nanti uangnya banyak dan kami jadi tidak mau sekolah, kayak gitu. Kita terbuai oleh uang gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang saya pikir juga bukan mengikat ya, membatasi ruang kita gitu. Tapi saya sih tetap berpegang pada pendapat saya bahwa dengan bisa duduk dan membuat satu ruang di mana di dalamnya terdapat narasi-narasi yang meskipun berbeda, tapi kalau kita saling paham, kalau kita membangun empati, belajar mendengarkan bukan hanya mendengar, itu bisa jadi lingkaran yang solid sih. Tapi nggak tahu, mungkin dari Tika nanti ada tambahan, dari Ama. Terima kasih Aura, mungkin ada tambahan dari Ama dari Palu, atau Tika dari sini. Mungkin Kak Tika dulu. Oh ya, silakan Tika. Oke, ya saya kira soal-soal seperti ini ya, bagaimana situasi yang dialami oleh perempuan itu juga dipengaruhi oleh
banyak hal yang lebih besar, misalnya oleh sistem politik, sistem ekonomi, dan juga dalam budaya, agama dan sebagainya. Kalau misalnya di Kampung Wuring itu yang kita lihat bahwa perempuan yang hanya berada di lingkungan di laut ya, di dalam kampung nelayan itu yang beragama Islam dengan segala ajaran-ajaran agama yang mungkin saya tidak akan bicarakan lebih ke sana, tapi ada seperti yang Ega bilang, layer-layer, bahwa dia minoritas, perempuan sendiri sudah dianggap minoritas, lalu kemudian dia beragama Islam dan dia bersuku misalnya Bugis, lalu atau Jawa begitu, dan lalu dihadapkan lagi dengan situasi politik, ekonomi dan sebagainya. Nah, menarik juga ya kalau kita mau omong soal bagaimana perempuan saling mendorong atau mendukung atau sisterhood tadi. Kalau kita melihat dari sisi politik misalnya, politik praktis misalnya, soal representasi perempuan misalnya dalam politik, sekian persen perempuan harus di parlemen misalnya, apakah memang itu benar-benar perempuan yang ada di sana tuh bisa merepresentasikan perempuan-perempuan lain yang juga di posisi yang itu tadi, yang marginal atau termarginalkan, dan ya apalah istilah itu, bahwa perempuan diposisikan pada posisi tertentu. Nah, kompleks sekali soal-soal ini, apalagi yang lebih luas kita lihat dalam konteks masyarakat atau negara ya. Maka berkaca dari perempuan-perempuan di Kampung Wuring, ketika mereka memilih untuk menjadi penjual ikan, punya lebih banyak uang dan bisa melakukan banyak hal ketimbang bersekolah. Nah, kita berpikir kembali, manakah yang lebih baik? Kita tidak bisa bilang mana yang lebih baik sekolah atau lebih baik mencari nafkah misalnya, tapi mungkin kita berpikir apa sih sebenarnya yang dibutuhkan gitu, apa yang perempuan butuhkan atau satu masyarakat yang kita anggap marginal tadi butuhkan, sehingga bias-bias itu sebenarnya bias-bias kita sebagai mungkin yang melihat dari luar, bisa dibilang peneliti atau apa, yang melihat teman-teman atau masyarakat kita lain yang kita anggap sebagai kaum marginal tadi ya. Dan di situ banyak sekali bias yang tidak bisa kita satu sisi kita melihat bahwa ini karena memang perempuan maunya di bawah posisinya, atau ini memang satu sistem yang membuat perempuan akan selalu berada di bawah atau di belakang. Nah, dan saya kira hal-hal semacam ini harus terus kita bicarakan ya. Jadi kayak diskusi seperti ini di Flores Varieties Festival mau mendiskusikan tema ini, saya kira itu penting ya, karena harus selalu dibicarakan sih. Ketika kita punya asumsi-asumsi seperti apa soal kelompok minoritas tertentu, entah perempuan, entah masyarakat pinggiran, yang bisa jangan sampai kita memberi label tertentu kepada satu masyarakat atau kelompok minoritas tertentu itu. Oke, terima kasih Tika. Kita ke Ama dulu. Silakan Ama. Oke, saya tidak banyak ya, karena mungkin Tika dan Aura sudah menceritakan perspektif mereka tentang bagaimana solidaritas ya. Menurutku proyek Susur Selubung itu juga hadir dari semangat solidaritas antar perempuan ya, lintas perempuan gitu. Kami dipertemukan di platform Susur Selubung itu oleh inisiasi 3 perempuan yang punya
tentunya punya perjuangan dan konteks yang mereka hadapi masing-masing gitu. Dan kalau saya secara pribadi saya seringkali merasa punya keistimewaan ya sebagai perempuan gitu. Terlebih karena saya tinggal di Sulawesi gitu, dan orang Sulawesi itu sebagai perempuan tidak mudah bisa memilih apa yang dia mau. Maksudnya ya ketika kamu selesai sekolah kamu harus menikah dan kemudian memiliki anak dan segala macam gitu. Tapi ternyata yang saya hadapi tidak se menyedihkan itu gitu. Jadi saya sering kali merasa sebagai perempuan berdarah Sulawesi punya privilege karena saya punya kekuatan untuk memilih apa yang saya ingin lakukan gitu. Dan ketika berbicara tentang solidaritas, bagaimana intervensi kita gitu, sebenarnya tanpa kita sadari ya kerja-kerja yang kita lakukan gitu, yaitu adalah proyeksi aktivitas feminisme di masa lampau yang dilakukan orang-orang tua kita di masa lalu gitu. Saya berkaca dengan bagaimana orang-orang Sulawesi atau ya mungkin Kampung Wuring sendiri, jika kita melihat dengan secara langsung di sana gitu, ya yang memegang kendali banyak itu ya perempuan gitu. Mereka menentukan harga jual beli di pasar gitu. Kunci-kunci utamanya adalah perempuan gitu. Yang mengajar anak-anak. Ada seorang ibu yang kemudian dia dengan sukarela mengajar anak-anak di sana belajar mengaji dan membaca gitu. Meskipun mereka tidak mengerti nilai-nilai feminisme dalam tanda kutip yang dibaca secara intelektual oleh banyak kalangan, tapi saya rasa kebudayaan itu sebenarnya ada gitu. Jadi autokritik juga. Kemudian kenapa sekarang posisi perempuan khususnya kayak di Kampung Wuring dianggap punya layer yang lebih rumit gitu. Padahal saya melihat ya mereka pemegang kendali, dan aktor-aktor kunci utama ada di Kampung Wuring itu adalah perempuan gitu. Proyek Surselubung sendiri buat saya ya dia salah satu representasi dari kerja-kerja solidaritas itu sendiri, dan kami yang beragam latar belakang dan tantangan yang kami hadapi di banyak tempat di kawasan kami lahir. Kemudian kami masuk ke satu perkampungan pesisir yang banyak sekali perempuan-perempuan yang tanpa perlu mereka mengatakan bahwa kami sedang bersolidaritas, tapi intervensi mereka atau statement mereka bekerja dan mengambil alih ruang-ruang yang vital di Kampung Wuring itu ya menurutku adalah sebuah strategi solidaritas gitu. Itu yang saya cukup ingat ya, dan menjadi penting untuk saya refleksikan. Oke, terima kasih Ama. Saya kira pertanyaan ini sudah dijawab. Saya tidak akan mengulanginya karena takut mengaburkan apa yang sudah disampaikan oleh tiga orang pembicara tadi. Oke, kita ke pertanyaan kedua. Mungkin ada. Ya, Eca. Eca ini dari Barang Cibal, Manggarai dia. Silakan Eca, bisa mendekat. Ya, sebenarnya saya jadi teringat gitu ketika saya residensi di Barang. Bapak desa cerita waktu masa remajanya, masa mudanya dia. Ketika mereka melihat payudara atau vagina atau penis gitu, mereka tidak merasa apa-apa gitu. Ketika mandi bareng gitu di kampung gitu. Baru setelah mereka mengenal pengetahuan luar gitu, baru mereka paham, oh ternyata ini baik, ini buruk ya kalau dilihat secara langsung gitu, kalau ditutupi. Itu jadi peristiwa yang menarik sih akhirnya, karena kemudian aku sendiri mempertanyakan gitu, perempuan versi siapa sih yang sebenarnya kita omongkan gitu. Itu sih yang kemudian jadi pertanyaan reflektifku selama
di Barang ketika mendengar kisah-kisah hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Eca. Eca ini salah seorang seniman residensi di Flores Writers Festival. Dia melakukan residensi di Desa Barang, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai dengan fokus kajiannya itu tentang tenun. Tapi dari sana dia akan membuat sebuah tarian karena Eca ini adalah sebuah penari sehingga tidak heran ketika dia omong tadi dia tertawa tersenyum gitu. Ya juga kakinya ini membuat gerakan tari. Oke, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya sederhana, perempuan versi siapakah yang perlu didefinisikan atau dikonsepkan di sini? Karena Eca mempunyai pengalaman berbeda melihat perempuan di Desa Barang. Oke, mungkin cukup jelas pertanyaannya. Silakan salah satu, siapa duluan? Oke. Perempuan versi siapa atau versi apa begitu? Apa ya? Cerita-cerita tentang perempuan ini ada begitu banyak apa ya? Saya sendiri sampai saat ini kalau membaca atau mengikuti diskusi-diskusi tentang perempuan seperti apa yang mesti atau konsep perempuan yang bagaimana, saya kira kita tidak bisa mendefinisikan atau kalau di Wuring misalnya, saya melihat bahwa ada dua sisi ketika perempuan yang di satu sisi saya lihat ini perempuan yang bebas gitu, yang bisa memilih hidupnya, tapi di satu sisi juga kembali lagi seperti yang tadi bahwa ada banyak pengaruh yang lebih besar di luar diri perempuan yang kadang saya berpikir bahwa terjebak dalam satu sistem atau pemikiran yang rumit begitu, bahwa sebenarnya perempuan ini tidak sebebas itu, misalnya tidak sebebas itu di Kampung Wuring karena ada begitu banyak layer-layer tadi. Cuman hal yang bisa dipetik adalah bagaimana mereka bisa hidup dari apa yang mereka punya gitu. Mereka bisa membuat sesuatu dari apa yang ada di sekitar mereka, dan saya kira itu di semua tempat. Mungkin kalau Kak Eca di Barang pasti perempuan-perempuan di sana juga mengusahakan sesuatu dari apa yang mereka punya, dan itu yang saya pelajari, sehingga ketika kita berpikir atau saya misalnya saya harus menjadi perempuan yang seperti apa, saya berpikir saya menjadi perempuan yang versi saya begitu, bahwa ini saya dengan segala macam latar belakang dan apa yang saya inginkan, yang mau saya buat dari apa yang saya punya. Jadi dari kalau di tema kita bertumbuh dan bertunas dari tanahnya, mungkin orang di Wuring bilang bertumbuh dari dalam laut atau dari dasar laut atau ya seperti itulah, karena seperti tadi yang Ama sudah bilang, mereka tidak punya tanah tapi mereka hidup di laut, dan disitulah kekayaan mereka, potensi mereka, dan segala pengetahuan tentang laut, atau kalau kita bilang segala yang kita punya dari tanah kita, seperti itu. Terima kasih untuk Kak Eca. Terima kasih Tika. Mungkin ada versi lain tentang perempuan. Ama, mungkin ada versi Palu, Ama. Silakan Ama. Aduh, salam kenal Kakak Eca.
Terima kasih atas pertanyaannya yang bikin saya jadi berpikir ya. Sebenarnya selama ini ya kita juga sering mencari eksistensi diri bahwa ya kadang-kadang marah dengar banyak kisah-kisah atas diskriminasi yang dihadapi oleh banyak perempuan gitu, dan saya sering merasa apa ya, kenapa kemudian saya penting untuk berbicara atau memperjuangkan itu sedangkan saya berada di ruang yang cukup diuntungkan atau aman gitu. Itulah mungkin alasan kenapa saya terus bekerja dan memperjuangkan hal ini, karena saya merasa ya ketika saya menjadi perempuan dan memiliki darah Sulawesi itu dengan diberikan banyak sekali kebebasan dan ya pilihan apapun yang saya inginkan, ya ini adalah sebuah keberuntungan ya berada di sistem negara yang sayangnya tidak suportif atas banyak kelompok perempuan non-biner dan kawan-kawan transgender gitu. Jadi kalau ditanya juga sebenarnya perempuan seperti apa, ya tentu perempuan yang seperti sekarang yang saya jalankan gitu. Perempuan yang punya mungkin kalau sedikit berambisius ya, saya juga tidak pernah berencana ya dilahirkan sebagai perempuan gitu. Tapi jika menjadi perempuan adalah sebuah takdir dan berada tinggal di Indonesia juga adalah sebuah kewajiban, ya berarti perempuan yang punya suara untuk berjuang mungkin ya. Karena pada dasarnya perempuan adalah bagian manusia gitu. Jadi ketika kita membicarakan tentang hak perempuan ini adalah hak kemanusiaan gitu. Jadi jika saya berada jika saya berada di Indonesia, mungkin hal yang saya lakukan adalah menjadi perempuan yang bisa berjuang. Itu mungkin ya. Oke, terima kasih Echa. Itu jawaban dari Palu. Mungkin kita ke Serang dulu. Silakan Aura. Makasih ya. Ini pertanyaan eksistensialis sebenarnya ya. Maksudnya tadi Mbak Echa juga bilang ini pertanyaan reflektif, jadi pasti akan kembali ke diri masing-masing. Tapi saya cuma mau memberi semacam penegasan bahwa ketika tadi Tika bilang perempuan, ya ini saya gitu, perempuan ini versi saya gitu. Terus Ama juga senada, saya pun senada, tapi perlu digarisbawahi bahwa ini bukan pengertian yang final. Seorang diri, eksistensialis banget sih. Seorang diri kan saya percaya bahwa kita terus menjadi kan, maksudnya terus berkembang. Kalau Kak Echa tanya saya hari ini, tanya saya besok, mungkin saya bisa menjadi sesuatu yang lain gitu. Kita berkembang terus, kita belajar terus begitu. Jadi bukan sesuatu yang absolut, bukan sesuatu yang sudah jadi dan kita akan terus berkembang sampai mati begitu. Kalau ditarik ke Wuring juga mungkin nanti Kak Ama bisa sharing tentang bagaimana suku Bajo Bugis di tempat lain. Di Sulawesi mereka beda, di Maumere mereka beda, di suku Bajo Bugis di tempat lain juga beda gitu. Mungkin itu gambarannya kalau di dalam suatu masyarakat gitu. Tapi kemudian saya mau cerita juga bahwa kemarin tuh di Susur Selubung Kampung Wuring kita tidak hanya mendengar berbincang dan mendengarkan dengan perempuan dalam arti definisi yang kalau di KBBI tadi saya cek akhirnya punya vagina, punya payudara gitu. Tapi kemudian kami ada satu forum di mana kami berbagi dengan teman-teman yang merasa sisi femininnya jauh lebih besar daripada sisi maskulin dalam dirinya gitu. Mereka laki-laki tapi seperti yang tadi saya bilang mereka sering disebut waria atau kalau biasa di Maumere itu disebutnya banci wuring ya, yang tadi di forum sebelumnya udah disebut-sebut sama Kak Marianus. Menarik juga melihat mereka karena ya mereka juga bentuk yang lain, maksudnya bentuk tuh bukan fisik ya, tapi kita juga mendengar atau melihat yang lain gitu loh. Perempuan yang selama ini kita ada di kepala kita, punya payudara besar gitu, terus punya vagina, itu kan umum lah ya, umum. Tapi kemudian kita bisa melihat juga sisi feminin
dari waria-waria di Kampung Wuring, kita waktu itu berbincang seperti yang Kak Sinta Haryadi tadi bilang bahwa seorang manusia itu tidak mungkin hanya ada sisi femininnya saja atau maskulinnya saja, itu pasti di dalam diri seseorang itu pasti ada keduanya gitu. Dan sebetulnya merupakan hak dari masing-masing orang itu untuk menentukan mau jadi apa atau mau jadi seperti apa. Begitu, itu saja sih. Oke, terima kasih kepada ketiga pembicara kita. Saya kira cukup jelas ya, Eca. Atas pertanyaan tadi, kira-kira perempuan versi siapa, tidak ada konsep yang utuh atau beku tentang perempuan. Tetapi konsepnya berkembang dan juga ditentukan oleh banyak faktor. Oke, tapi saya bisa menyimpulkan jawaban dari tiga pembicara kita ya, bahwa jadi perempuan itu adalah perjuangan. Tadi seperti yang Ama bilang tadi. Oke, kita pulang ke pertanyaan ketiga. Apakah waktu masih tersedia untuk kita? 10 menit lagi ya. Oke, kesempatan terakhir. Silakan. Ya, Kak Cynthia ya. Silakan mendekat, Cynthia. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya, Kak Cynthia. Iya. Halo semuanya, maaf tadi aku malah kehilangan sebagian besar pembicaraan kalian sebenarnya. Jadi mungkin pertanyaan aku agak di luar itu. Tapi aku sebenarnya tertarik sekali memang dengan cerita perempuan-perempuan pesisir. Apakah waktu kalian di sana itu kalian juga bertanya tentang kayak mitologi atau dongeng atau cerita tentang perempuan-perempuan pesisir, apakah ada gitu? Karena sebenarnya kan di dalam imajinasi kita itu, di dalam mitologi kita itu juga, apakah ada, kalau aku pikir tuh perempuan sebagai nelayan, apakah ada semacam itu? Dari pembicaraan-pembicaraan kalian dengan perempuan-perempuan di pesisir itu. Apakah mereka juga pernah mengimajinasikan dirinya mereka sebagai nelayan sebenarnya? Apakah tersirat di pembicaraan-pembicaraan kalian bersama mereka? Gitu. Oke, terima kasih Cynthia. Saya kira cukup jelas pertanyaannya. Apakah ada atau tersirat dongeng atau mitologi tentang perempuan pesisir di Wuring? Apakah ada? Kalau tidak ada, saya ambil contoh ya. Kalau Eca di Jogja misalnya mitologi atau dongeng lah, misalnya Nyiro Kidul lah, seperti itu kira-kira. Sebagai penguasa. Saya boleh menjawab? Oh ya, Ama. Silakan Ama. Ya, terima kasih Kak Sinta. Tadi saya mengikuti diskusinya yang pagi, senang sekali bisa mendengar dan belajar banyak. Ada banyak statement-statement yang saya catat dan cukup kuat belajar dari diskusi tadi pagi. Ya karena kebetulan saya orang Sulawesi dan ketika sampai di Wuring itu saya cukup dekat secara kebudayaan dengan mereka. Ya mungkin salah satu yang ini bukan dongeng ya. Ya di sana ada dua perempuan yang mereka melaut. Jadi nanti juga Tika dan Aura bisa menambahkan ada satu orang bibi atau perempuan yang dia ikut turun di satu bisa dibilang kapal atau perahu yang secara berkelompok mereka turun melaut gitu, dan dia juga membawa satu keponakannya yang itu perempuan yang usianya masih sangat muda gitu, dan mereka tidak dililit oleh identitas mereka sebagai perempuan untuk turun, tapi mereka sadar bahwa kesempatan melaut itu adalah kesempatan untuk meraih atau mencari uang yang cukup besar gitu, dan mereka mengambil kesempatan itu gitu. Terus saya pernah tanya juga sama siapa ya namanya, Nita atau siapa, Tina. Dia remaja perempuan yang melaut gitu. Kamu tidak pernah takut dengan ombak besar gitu jika ada badai gitu? Ya, dia bilang tidak gitu, tidak takut. Dan mungkin ini juga alasannya karena
itu tadi, mereka punya kebudayaan orang-orang pesisir itu ketika lahir ari-ari mereka itu dibuang di laut gitu. Bahkan anak-anak seperti di kampung saya yang di pesisir ketika lahir ya mereka diceburkan di laut dulu gitu. Jadi tidak ada kelas bahwa laki-laki lebih jago berenang atau perempuan gitu. Bagi orang-orang Uring sebenarnya ya bisa sangat memungkinkan jika kamu ingin turun ke laut karena akan banyak kemungkinan kamu bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak gitu. Dan di sana ada sampai sekarang ada dua orang perempuan yang ikut turun ke laut untuk mencari ikan gitu. Dan mungkin ini tidak cerita mitologi yang ada juga ya. Saya tidak tahu tentang apakah mitologi tentang leluhur mereka yang berwujud buaya itu di Kampung Uring itu punya jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki gitu. Tapi mereka punya kepercayaan itu bahwa ada leluhur mereka yang perlu mereka beri makan di laut yang wujudnya adalah bentuknya sebuah ekor buaya gitu. Di banyak tempat di Sulawesi kita sering merepresentasikan mitologi hewan yang ada di laut ataupun di darat itu adalah bagian dari nenek moyang kami gitu. Seperti di satu tempat di pesisir di tempat saya lahir itu, ya ada satu mitologi di mana mereka percaya ada satu ikan yang tidak boleh dimakan karena ikan itu adalah jelmaan nenek moyang mereka gitu. Jadi kisahnya begini, ada seorang anak laki-laki yang dia memaksa mengambil ikan tersebut gitu. Dipancing lah dan kemudian ketika dibawa ke rumah ikan itu berubah wujud menjadi seorang perempuan gitu. Dan mereka menikah, lalu anaknya diminta untuk dibuang ke laut gitu. Anaknya itu dipercaya adalah wujud perempuan gitu dan mereka percaya sepanjang umurnya mereka tidak boleh mengkonsumsi ikan itu di kampung tersebut, itu di kampung Sulawesi. Jadi bagaimana keterhubungan antara mitologi terhadap hewan-hewan yang berada di laut itu sangat dekat dengan mereka dan juga bahwa fungsi perempuan itu tidak pernah dilihat. Mereka harus menjaga rumah atau tidak bisa berenang gitu. Jadi ya fungsinya sama karena mereka punya kepercayaan bahwa ari-ari mereka ada di sana dan ada banyak penjaga laut yang berperan setara di bawah sana, di samudra sana yang punya peran sama, yaitu adalah perempuan dan laki-laki gitu. Kalau berkaca dengan mitologi itu salah satu yang ada itu di tempat saya lahir ya seperti itu ya. Mereka percaya ada satu ikan itu berasal dari nenek moyang mereka yang menikah dengan manusia di daratan. Mungkin itu sedikit menjawab. Oke, terima kasih Amah. Mungkin dari Tika atau Aura? Tika. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit. Untuk di Kampung Wuring juga ya, soal cerita bahwa buaya seperti yang Ama sampaikan tadi, di sana juga diceritakan bahwa nenek moyang mereka pernah melahirkan anak kembar gitu, dan satunya laki-laki, satunya perempuan, dan yang satu laki-laki itu manusia dan yang perempuan itu buaya, dan yang buaya dilepaskan di laut dan diyakini dia itu yang menjaga juga keluarganya yang hidup, yang manusia, sehingga si buaya ini harus selalu dikasih makan tadi, dan juga ada ketika melaut para perempuan itu juga di kapal mereka juga sama-sama buat memasak buat kopi atau ada nasi yang mereka bawa, tapi itu tidak boleh dibuang ke laut karena mereka akan mendapat bahaya atau mereka tidak akan mendapatkan ikan kalau mereka nenek moyang mereka yang di laut tadi itu akan marah jika mereka membuang sisa makanan ke laut. Nah, itu yang mereka pegang gitu. Jadi saya kira adalah ya untuk cerita-cerita seperti itu, tapi mungkin bagaimana mereka menceritakan atau membahasakannya itu
yang mungkin dipahami sementara oleh saya atau kami yang pernah ke sana adalah seperti itu, bahwa cerita-cerita itu hidup di sana, dan juga bagaimana para perempuan itu masih mewarisi cerita tentang satu makanan yang mereka sebut itu namanya apa? Kima. Kima itu salah satu jenis kerang yang langka. Tapi dari tradisi ke tradisi, kima ini adalah satu makanan yang istimewa yang hanya bisa dimakan di hari-hari tertentu, acara yang besar sekali yang boleh untuk mengkonsumsi memasak kima itu. Mereka sering memasak seperti kari kima. Nah, dari cerita itu adalah bahwa kima ini hewan laut yang sangat istimewa dan tidak boleh dikonsumsi begitu di luar acara besar. Tapi dari cerita ini mereka juga mau bilang kalau tidak boleh menangkap kima sembarangan, karena kima itu adalah salah satu hewan langka ya, hewan langka. Kalau misalnya di luar negeri, mungkin saya salah atau di Jepang itu kima kan harganya sangat mahal itu, dan orang berburu kima untuk menjual kima untuk mendapatkan uang yang sangat mahal, uang yang sangat banyak. Tapi di Kampung Wuring mereka untuk menjaga kima itu di sekitar perairan Laut Flores itu, mereka dengan cerita bahwa kima ini adalah makhluk hewan istimewa dari laut yang hanya boleh dimakan ketika hari raya besar untuk mendapat semacam berkah gitu, atau kalau misalnya diambil sembarangan akan dimarahi oleh nenek moyang mereka yang ada di laut gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih Tika. Saya pikir ini cukup jelas ya Cynthia. Ada mitologi tentu saja atau legenda mitos dari Wuring ya, dalam bentuk buaya ataupun tadi ari-ari yang dibuang ke laut. Ya, kalau di Manggarai ari-ari itu ari-ari ditanam di bawah pohon dadap itu yang kemarin dijelaskan sebagai Kuniagu Kalo, supaya mengingatkan orang Manggarai akan tanah kelahirannya. Sedangkan di Wuring ataupun di pesisir lainnya di laut misalnya itu dibuang ke laut, sehingga ke depan mereka tetap mengingat jati diri mereka sebagai seorang pelaut. Tapi karena nenek moyang kita seorang pelaut, ya, kita semua ini pelaut. Dan ini untuk panitia juga ya. Mungkin festival kali berikut ganti tanahnya itu laut. Laut dalam bahasa Manggarai Tacik, sehingga kita Ludung Vamai Tacik. Ya, sehingga saya kira tema kita pada sore hari ini, perempuan merekam cerita perempuan pesisir, menjadi semacam antitesis dari tema utama Ludung Vamai Tanan yang dibuat oleh FVF. Karena kita mau tentang tanah, tapi juga pada sore hari ini kita boleh berbagi cerita dari laut, khususnya dari pantai utara Maumere, Kampung Wuring. Oke, saya berikan kesempatan terakhir kepada 3 orang pembicara kita untuk menyampaikan semacam Erlin Lasar bilang kemarin itu closing statement. Oke. Silakan, dari siapa ini? Dari Ama dulu ya. Ama yang paling jauh dari Palu, silakan. Saya tidak punya closing statement karena saya akan terus ikuti meskipun secara virtual. Semoga kita semua sehat, kawan-kawan di sana juga terus jaga protokol kesehatan ya. Ya, kerja-kerja seperti ini semoga usianya panjang sampai tahun depan saya bisa datang lagi di Flores Writer Festival. Salam dari Palu. Oke, terima kasih Ama. Tetap sehat juga Ama, dan titip salam untuk semua orang di Palu. Berikut kepada Aura, silakan. Aura. Saya juga tidak panjang-panjang.
saya mau ngambil kata kuncinya Tika aja deh gitu, di tengah dunia yang semakin terbuka sekarang ini, teknologi semuanya sudah teknologi informasi berkembang pesat, kita bisa saling terhubung dari Palu ke sini jaraknya ratusan kilometer tapi kita bisa ngobrol dengan nyambung. Mari kita perbanyak lagi forum-forum seperti ini, maksudnya kita bercerita dan mendengarkan tanpa harus yang tadi saya bilang saling menghakimi begitu. Mari jaga solidaritas. Oke, terima kasih Aura. Mari kita menjaga solidaritas. Silakan Tika. Oke, satu paragraf. Mendengarkan cerita perempuan di suatu konteks tertentu amat signifikan. Sebelum menempatkan perempuan pada situasi atau posisi tertentu, ada banyak cerita atau konteks yang berbeda dalam setiap komunitas masyarakat. Kerelaan untuk mendengarkan, menegosiasi potensi untuk terjebak pada satu macam cerita tunggal, membaca kisah hidup perempuan dengan satu teori tunggal yang sudah pasti berangkat dari konteks sosial masyarakat tempat ia dicetuskan. Dengan mendengarkan, konteks berusaha dijajarkan, jalinan relasi dan kemungkinan-kemungkinan hubungan dijabarkan untuk selanjutnya coba dipelajari dan dipahami lebih jauh. Terima kasih. Terima kasih Tika. Mari kita beri tepuk tangan pada 3 orang teman bincang kita pada sore hari ini. Terima kasih Tika, terima kasih Aura, dan terima kasih Ama. Saya ingin membuat juga semacam closing statement. Ya, pertama dari Cynthia dari mitologi itu ya. Ada sebuah mitologi di pesisir juga ini, entah di Buring atau di mana tempatnya itu. Jadi mereka dulu ya, mereka tidak memancing ikan, tapi mereka memancing dengan cara absen ikannya. Tongkol hadir, kakap hadir, cengkarlang hadir. Begitu, jadi ikannya jadi ditangkap atau dipakai ini pukat, tapi di absen, lalu ikannya lompat ke ember sendiri. Tapi itu ini Cynthia, mitologi. Oke, ini closing yang terakhir sudah. Saya mengutip seorang penyair yang mendapat Nobel Sastra di tahun 1983 dari British, Inggris. Namanya William Golding. Dia berkata seperti ini. Kupikir wanita itu bodoh bila ia berlagak setara dengan pria. Wanita jauh lebih hebat sudah sejak dahulu. Apapun yang kau berikan kepada wanita, ia akan membuatnya lebih besar. Kau beri ia setetes mani, ia akan memberimu bayi. Kau beri ia bangunan, ia akan memberimu rumah tangga. Jika ia kau beri belanjaan, ia akan memberimu makanan. Jika kau memberinya senyuman, ia akan memberikannya hatinya. Oke, untuk laki-laki tolong senyum dulu. Ia melipat gandakan dan membesarkan apa saja yang diberikan kepadanya. Jadi kalau kau memberinya sampah, siap-siaplah untuk menerima 1 ton kotoran. Saya Loli Kapung bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mohon pamit dari kita semua, jadi sampai jumpa di sesi bintang tematik selanjutnya di Flores Writers Festival yang kedua. Saya kembalikan ke MC. Gero. Oke, terima kasih banyak untuk moderator dan pembicara. Moderator sore ini beda. Oke teman-teman, dengan berakhirnya bincang tematik 5 kita sore ini, maka berakhir juga kegiatan kita sore ini. Tapi teman-teman yang masih terlibat di festival ini akan masih terus ya berkegiatan di program-program yang sudah dirancangkan oleh panitia. Akhir kata dari tempat ini kami mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah terlibat dan selamat sore.